Awalnya sombong, kini mundur. Malaysia pilih mundur usai dipermalukan Filipina di laga Piala AFF 2025-02. Timnas U23 lolos. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Drama besar terjadi di ajang Piala AFF U23 2025. Timnas Malaysia U23 yang sebelumnya begitu percaya diri dan bahkan sempat menyuarakan ambisi untuk menjadi juara grup secara terbuka, kini harus menelan pil pahit. Kekalahan memalukan 0-2 dari Filipina membuat Malaysia terpuruk, kehilangan muka, dan secara mengejutkan memilih mundur dari turnamen. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal, menjadi sorotan karena penampilan dominan sepanjang fase grup. Sombong di awal, terluka di akhir. Sebelum turnamen dimulai, pelatih kepala Malaysia U23, Tan Cheng Hu, sempat melontarkan pernyataan yang terkesan meremehkan lawan-lawannya, termasuk Indonesia dan Filipina. Dalam konferensi pers jelang laga pembuka, Tan mengatakan, "Kami datang bukan untuk bermain-main. Kami tahu kualitas kami. Target kami adalah juara grup dan bertemu Vietnam di final." Ucapan itu pun menuai respons beragam, termasuk dari para supporter dan media sosial Indonesia yang menilai Malaysia terlalu percaya diri. Bahkan, beberapa media Malaysia turut menyoroti performa Indonesia dengan nada meremehkan setelah kemenangan telak Garuda Muda atas Brunei Darussalam 8-0 dengan judul-judul seperti "Indonesia menang mudah, lawan ringan". Namun ternyata, omongan besar tidak sejalan dengan performa di lapangan. Malaysia gagal mengimbangi Filipina di laga kedua mereka di grup A. Meski menguasai bola hingga 61%, serangan-serangan mereka tumpul dan justru 2 kali dibobol lewat serangan balik cepat oleh tim asuhan pelatih asal Spanyol, Ramon Garcia. Filipina cetak sejarah, Malaysia tersingkir. Dalam laga yang digelar di Stadion Madya, Jakarta, Filipina tampil mengejutkan. Gol cepat di menit ke-12 lewat striker muda Carlos Sison, dan gol kedua di menit ke-71 melalui tembakan jarak jauh dari kapten tim Miguel Ortega, menjadi mimpi buruk bagi Malaysia. Kekalahan itu membuat Malaysia hanya mengoleksi 1 poin dari 2 laga, hasil imbang melawan Brunei dan kekalahan dari Filipina. Dengan kondisi tersebut, mereka tidak mungkin lagi mengejar Indonesia yang kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 kemenangan, serta Filipina yang menguntit di posisi kedua dengan 4 poin. Ironisnya, usai laga melawan Filipina, FA Malaysia mengumumkan bahwa tim U23 mereka resmi mundur dari pertandingan terakhir melawan Indonesia. Keputusan itu sontak mengejutkan banyak pihak. Pernyataan resmi yang menambah api. Dalam pernyataan resminya, FA Malaysia menyebut bahwa mundurnya tim dari turnamen disebabkan oleh masalah internal dan fokus pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan usia muda. Namun publik tak serta-merta menerima alasan tersebut. Banyak yang menganggap keputusan tersebut sebagai bentuk frustrasi dan malu atas hasil buruk yang didapat. Ini memalukan. Ketika menang, mereka sombong. Ketika kalah, mereka mundur. Di mana sportivitas mereka? Ujar seorang pengguna X, dulu Twitter, dari Indonesia. Media Filipina dan Indonesia pun ramai mengangkat kabar ini. Bahkan beberapa outlet luar negeri seperti Fox Sports Asia dan ESPN-C menyebut Malaysia telah mempermalukan diri sendiri. Timnas U23 Indonesia lolos semifinal. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia tampil luar biasa di bawah asuhan pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg. Setelah mencukur Brunei 8-0 di laga pembuka, Indonesia kembali menang meyakinkan 2-0 atas Filipina di pertandingan kedua, yang membuat mereka mengamankan 1 tempat di semifinal. 2 gol Indonesia masing-masing dicetak oleh Jens Raven dan Ramadan Sananta, 2 pemain yang saat ini menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Raven yang kini tercatat sebagai top skor sementara turnamen, tampil tajam dan mematikan di kotak penalti lawan. Van den Burg dalam konferensi pers seusai laga mengaku puas, namun menegaskan bahwa timnya belum selesai. "Kami belum mencapai tujuan utama. Masih ada semifinal dan, semoga, final. Tapi saya bangga dengan cara bermain anak-anak sejauh ini. Mereka bermain sebagai tim, dengan disiplin dan semangat tinggi." Erick Thohir angkat bicara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
juga memberikan komentarnya atas perkembangan mengejutkan di grup A ini. Ia mengatakan bahwa keputusan Malaysia mundur seharusnya menjadi pelajaran penting tentang sportivitas. Turnamen ini bukan hanya soal menang dan kalah. Ini soal karakter, soal mental. Saya apresiasi Filipina yang terus berkembang dan tampil luar biasa. Dan tentu saja, saya bangga dengan timnas kita yang bermain dengan hati, ujar Eric kepada awak media. Eric juga menambahkan bahwa pihak AFF telah menerima laporan resmi dari Malaysia dan kini sedang melakukan pembahasan terkait konsekuensi dari keputusan tersebut. Kita tunggu saja bagaimana AFF menanggapi. Tapi yang jelas, ini turnamen resmi. Mundur sepihak tentu ada risikonya, tambahnya. Respon supporter, campuran antara ejekan dan keprihatinan. Respon publik Indonesia sangat beragam. Di satu sisi, banyak yang mengejek keputusan Malaysia, terlebih setelah pernyataan-pernyataan arogan mereka di awal turnamen. Namun ada juga yang menyayangkan keputusan tersebut karena dinilai mencoreng semangat kompetisi. Lucu juga. Katanya mau juara grup, malah mundur. Mentalnya rapuh, tulis akun Instagram Garudanesia. Namun ada juga yang berkata, harusnya tetap main. Kalah itu biasa, yang penting berjuang. Ini anak muda, bukan senior. Mereka butuh pengalaman. Lawan Indonesia di semifinal. Dengan Malaysia resmi mundur, laga terakhir Indonesia di fase grup dianggap menang WO, walkover, 3-0. Hasil itu memastikan Indonesia sebagai juara grup A dengan koleksi 9 poin sempurna dan tanpa kebobolan. Kini Indonesia menunggu lawan dari grup B yang masih berlangsung ketat antara Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Peluang besar menunjukkan bahwa kemungkinan besar Indonesia akan bertemu Thailand atau Vietnam di semifinal, dua rival abadi yang tentu akan menjadi tantangan sesungguhnya bagi Garuda Muda. Penutup, Indonesia fokus, Malaysia tertinggal. Kisah Malaysia di Piala AFF U23 2025 ini menjadi pelajaran besar. Sombong di awal, gagal di tengah, dan menyerah di akhir bukanlah resep keberhasilan dalam olahraga. Di sisi lain, Indonesia U23 menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan fokus bisa membawa hasil luar biasa. Piala AFF U23 2025 baru memasuki fase gugur, tapi semangat Garuda Muda seolah sudah membakar harapan publik Indonesia akan lahirnya generasi emas baru. Dan untuk Malaysia, mungkin inilah saatnya untuk diam, bekerja, dan membuktikan lewat aksi, bukan omong besar. Call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone.